Ya pemirsa, Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi pada Selasa pagi. Erupsi disertai semburan abu vulkanik yang sangat besar dan Gunung Ruang saat ini berada di level awas. Warga dilarang beraktivitas di radius 7 km dari pusat kawah. Kolom abu terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 55 mm berdurasi 10 menit. Erupsi disertai suara gemuruh kencang membuat warga panik. Warga juga melaporkan terjadinya hujan abu dan batu. Untuk keamanan, penerbangan Bandara Samratulangi di Manado ditutup sementara. Masyarakat tidak hanya mengosongkan daerah dalam radius 7 km tadi, tetapi untuk seluruh masyarakat di Pulau Ruang dan Pulau Tagulandang. Pulau Ruang sudah dikosongkan, di Pulau Tagulandang itu menghindari kawasan pesisir sampai kemudian kondisi benar-benar kita nyatakan aman. Ini untuk mewaspadai sekiranya terjadi tsunami sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1871. Gunung Ruang berada pada status level 4 awas. Warga dilarang beraktivitas di radius 7 km dari pusat kawah. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dan Jakarta, tim liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan ribu buruh dari berbagai daerah hari ini akan memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Dalam aksinya, para buruh ini mendesak pemerintah agar mencabut klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law, menghapus upah murah, dan menolak outsourcing. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Andi Gani Nenawea dalam keterangan persnya. Sedikitnya hari ini sudah ada 48.000 buruh dari berbagai serikat pekerja yang akan turun ke Patung Kuda, Jakarta Pusat, menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Sedunia. Ada beberapa tuntutan para buruh ke pemerintah, di antaranya mencabut klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law, menghapus upah murah, menolak outsourcing seumur hidup, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Andi Gani menegaskan aksi tersebut murni hanya untuk menyuarakan aspirasi kesejahteraan para buruh dan tidak ada unsur politis. Bahwa aksi tersebut adalah murni untuk perjuangan dan kesejahteraan buruh Indonesia. Tidak ada politisasi soal MK, politisasi hasil Pilpres, semuanya adalah berdasarkan kesejahteraan buruh dan untuk perjuangan buruh. Yaitu seperti saya sampaikan tadi, mengenai soal cabutnya Omnibus Law Ketenagakerjaan, lalu upah murah dihapus, tolak outsourcing seumur hidup, dan juga pengaturan ketenagakerjaan yang merugikan buruh Indonesia. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah lainnya. KSPSI menghimbau kepada pimpinan cabang serikat buruh agar tidak melakukan aksi anarkis dan membawa atribut politik. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, puluhan nasabah Bank Tabungan Negara atau BTN menggelar aksi unjuk rasa menuntut penggantian uang para nasabah senilai belasan miliar rupiah yang hilang di Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Informasinya setelah jeda. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Demo ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Mahasiswa menolak kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal hingga 5 kali lipat. Ratusan mahasiswa merangsek masuk ke gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, Senin siang. Puluhan petugas keamanan kampus yang mengadang mahasiswa kewalahan saling dorong dengan massa. Kaca ruang rektorat bahkan pecah dan berakhir mahasiswa berhasil menduduki ruang rektorat.
Para mahasiswa ini menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan UKT dinilai mahasiswa sangat memberatkan, 5 kali lipat dari UKT tahun 2023 lalu. Bahkan viral di media sosial, seorang mahasiswa baru jalur SNBP dikenakan UKT 8 juta rupiah. Padahal orang tuanya hanyalah buruh dengan penghasilan 1,5 juta rupiah. Dan saya dapat UKT golongan 4, 8 juta, dan tahunan 4 orang. Dan itu tidak sesuai yang saya harapkan dari awal. Sudah cukup. Tetapi kenapa UKT yang naik dari awal itu tidak diumumkan sebelum SNBP? Pihak rektorat beralasan kenaikan UKT atas berbagai pertimbangan dan besarnya ditentukan Kemendikbud. Pak Rektor hari ini ke Jakarta dalam rangka untuk membahas atau mengkonsultasikan apakah pembahasan di pimpinan ini bisa disetujui atau tidak. Jadi semua keputusan ada di kementerian. Atas unjuk rasa penolakan mahasiswa, rektorat berjanji akan mencabut aturan baru kenaikan UKT yang akan disampaikan ke Kemendikbud. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan nasabah Bank Tabungan Negara atau BTN menggelar aksi unjuk rasa menuntut penggantian uang para nasabah senilai belasan miliar rupiah yang hilang di Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Tak hanya merangsek masuk ke dalam gedung, massa juga membakar ban bekas di setiap pintu masuk gedung. Kantor Bank Tabungan Negara atau BTN ini digeruduk massa. Massa yang menamakan diri Koalisi Anti Korupsi ini merangsek masuk ke gedung Menara BTN hingga sempat terlibat aksi saling dorong di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang. Massa bahkan juga membakar ban bekas di setiap akses keluar masuk gedung. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk desakan kepada pihak BTN agar segera mengganti uang sejumlah nasabah senilai belasan miliar rupiah yang hilang dari rekening pada 2022 lalu. Massa juga meminta oknum pegawai BTN yang menyalahgunakan uang para nasabah dihukum berat tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Beberapa uang milik nasabah yang raib secara tiba-tiba, yang dimana uang itu disimpan secara resmi di bank BTN, kemudian tanpa seizin dari nasabah, uang itu bisa ditransfer, bisa dipakai oleh salah satu oknum, ya saya katakan oknum, oknum karyawan BTN. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah tempat parkir rumah kos di Kota Semarang, Jawa Tengah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 10 motor penghuni kos hangus terbakar. Mohon izin Pak, ada kebakaran lokasi di Lamper Tengah. Dalam video amatir, api dengan cepat membakar tempat parkir sebuah rumah kos di Jalan Bancar Asri Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api dan asap pekat dengan cepat membumbung tinggi. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat insiden tersebut, sebanyak 10 kendaraan bermotor milik penghuni kos hangus terbakar di lahap si jago merah. Kapolsek Semarang Selatan, Kompol Sucipto. Dari keterangan sejumlah saksi, kebakaran terjadi sesaat setelah terdengar 2 kali suara ledakan. Mendengar suara tersebut, warga keluar dan sudah mendapatkan tempat parkir rumah kos dalam kondisi terbakar. Selain itu, ada beberapa warga yang mengatakan api muncul dari salah satu motor yang dimodifikasi. Namun, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Itu ada suara potok. Kemudian ada suara kebakaran, maka anak kos tersebut keluar, ternyata sudah asap banyak di garasi motor. Di situ ada 10 motor yang kebakar habis itu 6, yang 4 kebakar separuh. Api berhasil dipadamkan usai 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dibantu warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan.